Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada video kita kali ini, saya masih akan membahas tentang orang tua yang narsistik lagi ya. Kali ini temanya adalah bagaimana cara si anak itu menghadapi seorang ibu yang punya sifat narsistis. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa memilih dilahirkan dalam keluarga yang kita inginkan. Bisa jadi ada dari kita itu dilahirkan di keluarga yang orang tuanya bertanggung jawab, keluarganya terlihat bahagia, atau dibesarkan dalam keluarga yang single parent atau broken home. Nah, di video kali ini bahasannya masih tentang keluarga yang orang tuanya adalah orang tua narsistik. Apa sih orang tua yang narsistik itu? Kalau kamu masih belum mengetahuinya, kamu bisa melihat penjelasan mengenai sifat narsistik orang tua di tautan yang muncul di bagian atas video ini ya. Jadi, sifat seperti apa sih yang bisa termasuk gangguan narsistik? Biasanya, banyak orang mengenali narsistik itu dari sifat sangat ingin dikagumi dan diutamakan itu ada pada diri seseorang. Nah, bagaimana bila sifat seperti itu ada pada ibu ada sendiri yang mengalaminya? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, sebenarnya apa saja sih yang jadi faktor penyebab ibu itu narsistik dan bagaimana cara anak-anak itu menghadapi ibu yang narsistik? Jadi pada dasarnya gangguan narsistik atau narcissistic personality disorder itu adalah gangguan kepribadian psikologis yang ditandai dengan berbagai ciri khas seperti berikut ini ya. Yang pertama, percaya bahwa si ibu ini pantas mendapatkan perlakuan khusus dan utama. Yang kedua, si ibu cenderung merendahkan anak-anaknya. Yang ketiga, mencari kekaguman dari orang lain dan dari anak-anaknya. Yang keempat, si ibu cenderung mengeksploitasi anak-anaknya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Berikutnya, si ibu kurang rasa empati terhadap anaknya sendiri. Berikutnya lagi, si ibu menganggap diri lebih penting dari anak-anaknya. Jadi pada seorang ibu yang narsistik, kemungkinan ia akan menggunakan anak-anaknya sendiri untuk mencapai tujuan dan keinginannya sendiri untuk pamer dengan mengorbankan keinginan anak dan tidak terlalu memperdulikan perasaan si anak tersebut. Yang penting bagi dia adalah dia bisa mempertahankan image-nya sendiri yang dia percayai bahwa dialah segala-galanya di keluarga itu atau di lingkungan pergaulannya. Misalnya, seorang ibu yang narsistik itu mungkin menyuruh anaknya untuk membantu merapikan rumah karena dia mengeluh lelah bekerja. Atau ada ibu yang memperlakukan anak-anaknya itu berbeda. Yang satu itu adalah anak emas karena selalu menuruti keinginannya dan menyenangkan hatinya. Sedangkan anak yang satunya itu adalah anak kambing hitam karena tidak bisa menuruti apa mau si ibu dan tidak bisa memuaskan keinginan si ibu. Akibatnya, anak-anak dari ibu narsistik ini bisa tumbuh dengan perasaan negatif berupa perasaan tidak dihargai, perasaan rendah diri, dan merasa tidak dicintai. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan sifat ibu seperti itu? Jadi menurut penelitian, gangguan narsistik pada ibu umumnya terbentuk akibat pengalaman masa lalu, terutama dari hasil tumbuh kembang masa kecilnya dan dari pendidikan keluarga ibu yang terdahulu. Bisa jadi karena pada saat kecil ibu tersebut sangat dimanjakan dan selalu menjadi bintang di keluarga maupun di lingkungannya. Akhirnya, dia menganggap dirinya sendirilah yang paling utama dan yang harus dilayani. Lalu, ada juga yang mengatakan bila anak yang sejak kecil tidak mendapatkan perhatian atau diabaikan oleh orang tuanya, itu ternyata ketika dewasa, dia juga bisa menyebabkan gangguan narsistik dan melakukan balas dendam dalam tanda kutip ya kepada anaknya karena dia dulu diperlakukan seperti itu. Jadi, pola asuh orang tua yang tidak baik di masa lalu bisa juga menjadi penyebab seorang anak
itu menjadi narsistik ketika dia nanti dewasa atau ketika dia nanti menjadi seorang tua, ya. Kesimpulannya, bisa jadi loh, ibu yang narsistik ini merupakan korban dari orang tua yang terdahulu. Jadi agar kamu tidak terpengaruh dengan gangguan narsistik dan hubungan ibu anak itu tetap erat, kamu perlu mengetahui cara-cara menghadapi ibu yang narsistik. Jadi, apa saja sih cara yang bisa kamu pakai dalam menghadapi ibu yang narsistik? Yang pertama, berusaha untuk menerima kondisi ibumu apa adanya. Cobalah untuk menerima bahwa gangguan narsistik yang dialami ibumu itu bukanlah kesalahan kamu. Ingatlah bahwa mungkin saja ibumu tidak menyadari bahwa dia mempunyai gangguan itu, karena menurutnya dia itu normal-normal saja. Jadi tanamkanlah pada dirimu sendiri bahwa kata-kata dan tindakan narsistik yang dilakukan si ibu itu berasal dari kepribadiannya yang bermasalah, yaitu kepribadiannya yang sakit itu. Cobalah untuk tidak memandang ibu sebagai sosok yang jahat atau negatif. Ingatlah bahwa ibumu juga korban dari masa lalunya dan dia tidak mampu mengenali kelemahannya itu. Kamu yang mempunyai kesadaran lebih tinggi daripada ibumu lah yang wajib mengalah, oke? Karena sekeras apapun usahamu, sepertinya agak sulit bagi si ibu untuk dikalahkan ya, jika dia sendiri tidak sadar kalau dia sendiri itu sedang sakit, ya. Yang kedua, memahami sumber penyebab psikologis si ibu. Penting bagimu untuk memahami apa sih yang menjadi penyebab ibu kamu itu punya sifat narsistik. Jadi kamu bisa dengan mengetahui latar belakang terdahulu dari ibumu, mengetahui masa lalunya, mengetahui bagaimana dia dibesarkan dahulu, mengetahui bagaimana lingkungan dia dibesarkan dahulu, kamu akan lebih mudah mengetahui kondisi mental ibumu dan menyebabkan kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Akhirnya kamu bisa menjadi lebih objektif dalam memahami dan menyikapi tindakan ibumu. Kamu bisa lebih memahami penyebab mengapa ibumu menderita gangguan semacam itu. Kamu bisa mempunyai empati terhadap ibumu dan akhirnya bisa memahami bahwa ibumu sebenarnya adalah korban juga dari masa lalunya, dan kamulah yang wajib membantu. Oke. Yang ketiga, tumbuhkanlah rasa belas kasihan kepada ibumu. Daripada kamu berusaha merubah ibumu yang memang sebenarnya itu agak sulit ya untuk dirubah, kalau ibumu sendiri tidak sadar, ada baiknya malah kamu yang tetap memberikan kasih sayang yang tulus kepada ibumu. Meski seringkali perlakuan narsistiknya itu dirasa sangat mengganggu dan sulit kamu terima, namun ibu tetap membutuhkan kasih sayang dan empati darimu. Istilah bahasa Jawanya, sing waras ngalah. Artinya yang mengalah itu adalah orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Oke? Bagaimanapun, ingat bahwa ibumu adalah korban dari keadaan masa lalunya dan dia sendiri tidak mampu lepas dari tanggung jawab tersebut atau lepas dari gangguan tersebut. Tetap cintai dan pelan-pelan bertahap membimbing ibumu menyadari perilaku narsistiknya. Oke? Yang keempat, ajaklah ibumu konsultasi kepada ahlinya. Inilah sebenarnya jalan terakhir yang bisa kamu lakukan ketika mampu menyadarkan ibumu mengenai perilaku narsistiknya, tetapi si ibu tetap sulit lepas dari gangguan itu walaupun dia tahu dia salah ya. Jika memang dirasa sangat mengganggu hubungan dengan orang lain, atau ada baiknya gangguan ini dicarikan jalan keluarnya, yaitu menemui ahlinya. Keluarga inti juga bisa memberikan dukungan kepada si ibu yang narsistik ini agar mau berbicara dengan psikolog atau psikiater agar akar masalahnya dapat diidentifikasi sehingga gangguan ini bisa diselesaikan.
Tetap semangat ya, bagaimanapun juga dia adalah ibumu yang melahirkanmu di dunia ini. Jika memang dia sakit, sudah sewajarnya lah kita, anak-anaknya ini, membantunya demi kebaikan keluarga bersama. Oke. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa berguna. Dan jika menurutmu video ini bisa membantu, jangan lupa kebaikan hatinya untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.